Mbak itu kenalnya cowoknya itu di sosmed, di media sosial itu ya? Iya, dari Niko. Tapi Mbak belum pernah ketemu kan itu? Belum, tapi sering video call sih Pak. Tapi apa ya? Sering sih teleponan gitu kan. Sampai sekarang sih masih gitu kan. Tapi kan dia sekarang lagi sibuk gitu kan. Tapi itu kan itu bakal lebih deket lagi gitu. Maksudnya dia saya tuh nggak dibohongin sama dia gitu. Maksud saya begitu. Saya Gitu. kan nggak tanya sama kita dari kemarin. Bapak kan lagi sibuk kali ya. Bapak juga nelfon saya nggak angkat kan. Saya juga lagi sibuk. Ya, terus ini Mbak Aryati itu yang dirasakan dalam keseharian itu apa sama dianya itu? Kalau dalam kerasan dari hati saya sih sering ngerasa apa ya, hatinya rasanya ada rasa sakit, ada rasa senang gitu, berdebar gitu loh Pak. Sampai belum pernah ketemu, jadi dalam arti kayak juga sering bayangan dia itu selalu menari-nari di pelupuk mata sampean itu ya, kalau menjelang tidur itu ya. Iya. Jadi gini. Ya, kalau tanpa gini Pak, tanpa suara dia itu kayak saya tuh nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa gimana gitu. Kalau dia tuh nggak nelpon ya saya gimana sih perasaan itu kalau dia nggak nelpon kan kayak sedih gitu kan. Oh gitu. Kadang-kadang saya tuh sama dia suka emosi ada gitu. Jadi kadang-kadang saya suka. Jadi selama ini kan sampai belum pernah ketemu sama sekali gitu ya? Belum pernah. Itu jadi dalam arti ketemunya sampai itu di media sosial ya itu ya? Iya. Itu kalau menurut Bapak gimana, jurus saya apa gimana? Ya ini nganu Mbak, intinya kan gini. Iya. Saya sering juga mengatasi atau mengalami masalah-masalah ini yang kita tangani itu hampir ada yang sama seperti kasus sampean. Jadi dalam arti gini Mbak, kan saya juga kasihan sama sampean. Jadi dalam arti kasihannya itu apa? Sampean itu kan merantau untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Nah itu kan intinya kan kalau sampean itu kan mencari pasangan dunia dan akhirat, itu intinya itu yang betul-betul itu diperhitungkan. Soalnya kan apa? Ini satu. Ini tolong diperhatikan satu. Di manakala seseorang itu ketemu untuk jenjang kedepannya itu pernikahan itu pas pertama kali ketemunya itu nanti akan menentukan kehidupan. Jadi dalam arti gini, seumpama dikala seseorang itu pertama kali ketemu itu terus nanti di jenjang pernikahan itu akan terbawa dalam arti apa? Mengaruhi rumah tangga itu akan ya itu soalnya kan sebab akibat itu mesti ada. Jadi dalam arti kalau sampean ini tak jabarkan saja, sampean ketemu di media sosial, di sosmed. Nah, sosmed media sosial itu kan semu ya, itu berarti cintanya itu akan menjadi semu juga. Terus itu juga ibaratnya ya ini kan sampean ketemu sama cowoknya di mana? Saya tak tanya. Ya? Di sosmed atau? Iya, bukan di Facebook. Makanya kan sampean belum pernah ketemu sama sekali. Dan ketemunya cuma hanya video call. Nah, ini kan lah ya, itu kan walaupun di permainan itu kan di media sosial itu ya. Itu media sosial itu kan semu. Itu berarti di mana kala pertama sampean menentukan kehidupan untuk rumah tangga, untuk itu semua itu kan pas pertama kali akan menentukan kehidupan. Nah, kalau sampean ketemu di media sosial, itu media sosial itu kan semu. Itu berarti besok cintanya juga akan semu, tidak akan lama. Biasanya seperti itu. Semua kalau sampean ketemunya di ngaji atau di pengajian, itu nanti besok pasangan sampai itu dalam urusan agama gitu loh. Kalau sampean tapi gini Pak ya, ntar kan saya pulang dari Batam, dia udah perjanjian sama dia kan, dia katanya mau ketemu sama saya gitu kan di Jakarta. Terus saya bilang oke, kalau mau ketemu oke gitu kan, tapi jangan bohong ya, kita
gitu kan, kata dia ya ngapain ini sebentar. Kamu serius nggak sama aku? Sebentar Mbak Aryati, ini sepertinya sampai kena itu pengaruh hipnotis atau yang kurang energi yang kurang bagus. Jadi dalam arti kalau sampai itu seperti kerbau dicucuk hidungnya. Nah, saya yakin sampai dalam malam itu bayangan dia itu selalu menari-nari di pupuk mata sampean mau menjelang tidur itu sampean mesti lihat bayangan dia itu. Jadi apa yang tak katakan sih, kalau saya bukan apa ya Pak, bukan bayangan tapi cuman apa nih ya, cuman nama-nama dia aja yang ada di pikiran saya, cuma nama dia aja gitu kan Pak. Ya ini gini loh Mbak, jadi iya saya tahu itu kalau sampai konsultasi sama saya itu tentang dia serius dan tidaknya itu saya yakin itu ya intinya kebanyakan 80% itu cuma semu besok itu. Soalnya apa? Semu itu adalah apa artinya? Ya semu itu intinya kan sampean kan ketemu di media sosial ya, itu media sosial itu kan semu, itu berarti endingnya itu cintanya akan semu, tidak ada ketulusan, maksud saya seperti itu. Nah, semua coba sampean berpikir, tarik nafas biar sampean itu menemukan jati diri sampean. Tarik nafas yang panjang, coba berpikir seandainya sampean ketemu pasangan itu di tempat pengajian atau ngaji, itu mesti nanti urusannya sampean sama suami atau pasangan besok itu kan dalam hal agama. Kalau sampean ketemunya itu di pasar, itu endingnya sampean punya suami akan menjadi orang jualan di pasar atau pedagang gitu loh. Tapi kalau sampean kenalnya di karaoke, ya itu besok endingnya walaupun sudah berumah tangga akan cuma hanya senang-senang karaoke terusan. Jadi di mana dikala pertama kali ketemu itu akan menentukan Mbak. Soalnya apa? Hidup di dunia itu kan sebab akibat itu kan ada gitu loh. Jadi ada masalah, ada itu juga ya. Jadi dalam arti apa? Soalnya kan sudah banyak, tidak hanya satu orang, dua orang yang tertipu di dunia maya atau mensos itu. Jadi intinya sebelum sampean itu tertipu luar dalam, itu kan saya intinya mengingatkan sampean. Soalnya kan saya sering menghadapi kasus-kasus kayak sampean, walaupun kasus-kasus itu kalau sampean orang-orang pekerja yang bekerja itu di dalam negeri atau luar negeri gitu, kita sering juga yang konsultasi itu TKI luar negeri itu sering di berbagai macam negara itu sering gitu. Jadi saya bisa ngomong seperti ini kan karena apa? Ibaratnya saya sudah merasakan atau mengalami ilmu titen. Oh, orang seperti ini, seperti itu. Nah, itu loh. Jadi makanya sampean harus lebih hati-hati. Intinya kalau orang Jawa itu eling lan waspada. Itu nanti ibaratnya juga nanti iya, itu intinya kalau sampean seperti dicocok dalam seperti kerbau cocok hidungnya itu sampean mungkin nanti pura-pura pinjem uang atau apa, minta transferan, alasannya untuk ini untuk itu. Nah itu sampean akan lurus saja. Itu bisa nggak sih Pak kalau dia maksudnya diluluhkan gitu, artinya bisa nggak sih sebenarnya? Maksud diluluhkan itu yang gimana? Diluluhkan itu biar itu sama saya itu biar nggak lupa gimana gitu ya, biar itu apa ya? Ini sebenarnya gini Pak ya. Ini sampean sepertinya dalam psikologis kejiwaan itu sampean kena mindsetnya dia. Dalam arti sampean itu ibarat mengharapkan menggapai seperti dalam arti apa? Keinginan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu loh. Itu. Jadi dalam arti kalau sampai itu hilang jati diri sampean, tidak bisa berpikir secara panjang gitu. Bahkan sampai itu dalam hal selama ini kenal sama dia, sampai itu melupakan keluarga gitu. Jadi jati diri sampean itu hilang seakan-akan. Ini sampean seperti kemasukan itu energi kurang bagus itu. Nah, ini Mbak Aryati, sampean telepon sama saya kepala goyang-goyang pusing itu enggak?
Enggak sih Pak, cuma hati doang. Perutnya mual nggak? Enggak. Coba dirasakan, tarik nafas atau panjang itu 1 kali. Coba dirasakan kepala goyang-goyang enggak? Kayak sempoyongan itu enggak? Bener enggak goyang? Ya, kepala goyang-goyang itu kayak orang bangun tidur gitu loh, sempoyongan kayak kepala ringan goyang-goyang. Tapi emang enggak loh Pak, biasa aja. Oh gitu. Iya. Biasa aja kalau saya apa ya, kalau nggak muter-muter gitu ya kan, nggak mual-mual dia, enggak biasa aja, tapi cuma hati aja, cuma berdebar-debar gitu. Ya itu Cuma deg-degan aja gitu. itu mungkin ya itu mungkin kalau sampai tuh ada pengaruh yang kurang bagus. Itu jadi dalam arti gini loh Mbak, biar sampean itu Iya. bisa untuk mencari pasangan dunia dan akhirat itu segala sesuatu minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa itu loh. Itu. Ya, saya selalu sih gitu Pak. Ya. Ya, saya bilang itu kan, ya dulu kan hati dia apa ya, menerima siapa adanya lah. Saya juga kan orang sama aja sih, orang apa, orang biasa gitu kan, orang juga saya juga orangnya nggak pernah sekolah gitu kan, bisa apa tuh? Ya itu Kan saya kan. Itu kalau seperti itu ibaratnya hanya doa. Dan biasanya doa itu biasanya tidak akan terwujud. Yang bisa terwujud itu doa yang ada syariatnya. Jadi dalam arti apa? Seseorang itu punya hajat, seseorang itu punya keinginan, seseorang itu punya masalah, seseorang itu punya musibah. Dia minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Kalau hanya doa saja itu jarang terkabul, soalnya nggak ada syariatnya. Sekarang kalau orang ada masalah, orang punya minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa, doa 1 kali 2 kali dikabulkan. Nah, itu niat orang sebatam enak semua. Jadi dalam arti dari dalam hati ya Pak. Ya doa itu yang ada syariatnya itu loh. Syariatnya maksud saya itu syariat itu yang doa itu diberikan kepada seseorang dari orang lain itu loh. Itu. Jadi dalam arti doa syariat itu yang ada sanadnya yang tepat itu loh. Kalau kan banyak toh orang-orang itu, saya itu sudah berdoa ke sana kemari, sudah berbulan-bulan, sudah berhari-hari berdoa tetapi kok belum terkabul. Nah itu kan karena nggak ada syariatnya. Syariat itu apa sih Pak sebenarnya? Ya? Soalnya kan saya apa ya? Syariat itu apa artinya? Ya syariat itu pemberian doa yang ada sanadnya, yang bisa dipertanggungjawabkan itu loh. Kalau saya biasanya itu untuk menyatukan pasangan cinta atau pasangan rumah tangga yang retak itu kan kita ada doa dan syariatnya. Itu yang jelas kita menggunakan air doa. Yang jelas kita menggunakan air doa yang dari kita air sholawat itu. Jadi minum air sholawat itu terus nanti sholat hajat. Setelah sholat hajat itu nanti ada doa yang harus dibaca. Nah itu syariat yang dari saya seperti itu ya. Terus nanti ditambahin lagi doanya. Semua kayak sampean keinginannya itu ditambahi lagi itu, ya Allah nama siapa sebutkan namanya itu, seandainya jodoh saya tolong dekatkan dengan jiwa dan raga saya, seandainya bukan jodoh saya jauhkanlah dari kehidupan saya itu loh. Ya. Halo. Nah, ini gua konsultasi masalah itu apa namanya pasangan cinta. Halo.